Assalamualaikum, terima kasih ya sudah klik video ini. Kembali lagi di Dapur Makdin. Nah, cemilan yang satu ini memang wajib hadir di momen lebaran nanti. Buat kalian yang belum buat, cobain deh resep Makdin. Hasilnya tuh renyah, tidak berminyak, dan enak banget. Aku jamin kamu pasti dapat pujian kalau misalkan pakai resep yang satu ini. Ingin tahu resepnya apa dan bagaimana cara membuatnya? Tonton terus ya video ini sampai dengan selesai. Namun sebelumnya, supaya channel ini berkembang, mohon dibantu teman-teman untuk di like, subscribe, komen, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Dan juga tekan tanda loncengnya supaya kamu selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Dapur Makdin. Hatur nuhun. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kacang tanah yang sudah dikupas. Ini kemarin aku beli 2 bungkus, itu kira-kira beratnya 1175 gram ya teman-teman. Nah, setelah dibuka aku cuci di bawah air mengalir sampai air tirisannya itu berwarna bening. 10 siung bawang putih, ini setelah dikupas, dicuci, aku geprek, nggak aku ulek ya teman-teman, karena biar nanti kacangnya itu pas digoreng itu tidak menghitam. 10 lembar daun jeruk, setelah dicuci, dibuang daun tulangnya, lalu disobek-sobek. 2 sendok makan garam halus. 1 bungkus kaldu ayam, untuk mereknya bebas ya. Dan 1500 ml air. Oke, pertama-tama di sini aku mau mendidihkan airnya sebanyak 1500 ml. Nah, misalkan teman-teman berat kacangnya nggak sama Makdin, paling tidak si kacangnya itu tuh terendam sama airnya. Jadi sebelum merebus airnya, teman-teman bisa tes dulu, taruh kacangnya di dalam panci, lalu masukkan air, pokoknya sampai kacangnya terendam. Nah, dari situ kita baru bisa tahu takaran berapa yang bisa kita gunakan. Lalu aku masukkan garam halus, kaldu bubuk, dan juga santan instannya. Nah, di sini aduk rata ya supaya semuanya menyatu, dan juga tambahkan air aja teman-teman ke santan sasetnya biar semuanya itu habis gitu santannya dan tidak bersisa. Biasa mama kan suka nggak mau rugi ya. Lalu diaduk rata, dan setelah itu aku masukkan bawang putih yang sudah digeprek, lalu daun jeruk, dan setelah ini aku mendidihkan airnya, masak di api sedang. Aduk rata dan tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini dan pas dibuka tuh wangi bawangnya udah kecium banget ya. Dan teman-teman gak usah khawatir, walaupun bawang putihnya tidak dihaluskan, ini tuh aroma dan rasa bawang putihnya tuh tetap berasa ya teman-teman ya. Nah, setelah diaduk seperti ini, aku masukkan kacangnya yang sudah dicuci sebelumnya ya pastinya, dan aku sih biasanya nggak perlu dijemur ya teman-teman, jadi pas dikeluarin dari kemasan tuh langsung aku cuci aja di bawah air mengalir sampai air tirisannya itu berwarna bening. Nah, kalau misalkan teman-teman mau dijemur dulu silakan, cuma bertahun-tahun aku buat ini tuh nggak pernah dijemur dulu sih. Nah, setelah semua kacangnya sudah masuk, nanti teman-teman bisa lihat ya, ini kacangnya itu terendam sama airnya ya, seperti ini. Nah, makanya sebelum merebus, saran aku tadi masukkan dulu aja untuk tes kacangnya itu ke dalam panci yang buat ngerebus, biar tahu dan biar nanti bisa terendam seperti ini kacangnya. Biar sempurna gitu teman-teman, rasa dan aromanya itu biar masuk ke dalam kacang gorengnya nanti. Oke, diaduk rata semuanya dan pastikan semua terendam seperti ini. Lalu aku tutup dan aku didihkan kurang lebih 2 menit aja teman-teman. Jadi jangan dulu langsung matikan apinya. Setelah ditutup, rebus dulu si kacangnya selama kurang lebih 2 menit aja.
Setelah 2 menit, aku buka kembali tutup pancinya, lalu aku aduk-aduk sebentar seperti ini, dan setelah itu baru aku matikan kompornya. Lalu tutup pancinya dan biarkan sampai rebusan kacang ini menjadi dingin. Dan setelah dingin, ukuran kacangnya itu akan lebih besar dari ukuran sebelum direbus. Nah, ini proses mendinginkan air rebusan kacang ini kurang lebih selama 7 sampai 8 jam dan aku membuatnya ini sekitar jam 10 malam. Jadi baru keesokan harinya aku menggoreng kacang ini dan sebelum digoreng aku tiriskan dulu kacangnya sampai airnya habis. Sambil menunggu air tirisannya habis, di sini aku kupas kurang lebih 8 siung bawang putih untuk taburan bawangnya nanti. Aku iris tipis-tipis seperti ini sampai selesai. Sebenarnya sih nggak usah pakai bawang taburan juga nggak masalah ya teman-teman karena dalam perebusan tadi itu juga aroma dan rasa bawang putihnya juga sudah dominan. Cuma berhubung suamiku seneng banget sama bawang putih goreng ini, jadi ini requestnya dia pengen ada irisan bawang putihnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau skip, itu nggak masalah. Nah, setelah diiris tipis-tipis seperti ini, jika sudah selesai, lalu aku masukkan ke dalam wadah semuanya ya. Lalu aku masukkan seperempat sendok teh garam halus, aku aduk-aduk secara merata seperti ini. Ini gunanya supaya rasanya nggak hambar dan kalau sudah aku sisihkan terlebih dahulu. Aku panaskan minyak di api sedang dan kalau misalkan sudah panas, aku masukkan setengah sendok makan margarin, mereknya bebas, apa aja. Di sini kebetulan aku memakai Blue Band yang kiloan ya teman-teman. Dan ini adalah yang beda juga. Ini akan membuat kacangnya itu lebih renyah lagi, lebih gurih lagi. Dan ini memang kebiasaan aku setiap tahun kalau misalkan bikin kacang lebaran tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan margarinnya sudah larut, baru aku masukkan kurang lebih 3 centong seperti ini ya. 3 centong seperti ini. Aku masukkan kacangnya ke dalam minyak yang sudah panas. Dan jangan terlalu banyak ya teman-teman ya kalau misalkan memasukkan kacangnya. Di sini aku cukup 3 centong saja. Lalu aku aduk rata pelan-pelan dan tipsnya menggoreng kacang ini sesering mungkin sih kalau aku mengaduk-aduknya gitu supaya panasnya tuh merata dan kacangnya itu tuh enggak apa ya gosong sebelah. Pokoknya warnanya itu merata deh teman-teman. Jika sebagian kacangnya sudah ada yang mengapung ke atas, itu kita harus udah siap-siap ya, sering-sering mengaduknya seperti ini dan mengangkatnya jangan biarkan kacangnya itu terlalu coklat di dalam wajan gitu teman-teman. Aduk-aduk seperti ini supaya warnanya merata dan kita angkat. Sama seperti halnya kita menggoreng biji ketapang kemarin. Jadi kalau misalkan kita sudah angkat kacangnya ini, proses pematangannya itu masih berlanjut di saat kita sudah meniriskan kacang gorengnya ya teman-teman. Jadi jangan biarkan kacangnya itu terlalu lama di wajan atau sampai mencoklat. Takutnya nanti pas sudah ditiriskan itu dia lebih menghitam gitu rasanya dan kurang enak kalau menurut aku. Lalu kalau sudah semua terangkat, kacangnya ditiriskan seperti ini. Lalu kita menggoreng lagi untuk yang kedua kalinya. Di sini seperti sebelumnya, masukkan dulu setengah sendok makan margarin sampai larut. Jadi setiap kali mau menggoreng sebelum kacangnya masuk ke dalam minyak panas, itu kita masukkan dulu setengah sendok makan margarin ya teman-teman ya. Setiap kali kita mau menggoreng, lakukan sampai tahap penggorengan selesai. Nah, ini akan menambah
rasa gurihnya dan juga kerenyahan si kacangnya nanti kalau misalkan kita makan. Dan oh ya aku lupa untuk bawang putih yang digeprek dan direbus tadi sama daun jeruknya itu goreng aja secara bareng-barengan gitu teman-teman, gak apa-apa. Biar nambah wangi aja gitu. Nah, jangan lupa sering diaduk-aduk biar panasnya merata sambil menunggu kacang gorengnya selanjutnya matang. Di sini kacang goreng yang sudah ditiriskan sebelumnya aku tempatkan ke dalam nampan yang sudah aku alasi kertas sebelumnya supaya tidak berminyak kacangnya dan diserap minyaknya itu oleh kertas. Dan di sini aku menggunakan kembali kertas kalender karena supaya hemat cin. Dan goreng kacangnya dengan step-step yang sudah aku sebutkan tadi sampai habis. Setelah kacang gorengnya selesai digoreng semua, lalu di sini aku menggoreng bawang putih yang sudah diiris-iris tadi. Aku goreng sampai warnanya berubah kecoklatan. Jika sudah berubah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Lalu aku masukkan irisan bawang goreng putih ini ke dalam toples yang berisi kacang. Aduk-aduk dan seperti ini tuh wangi banget teman-teman. Dan ini dia kacang gorengnya sudah jadi. Ini tuh wangi banget, renyah banget dan gurih banget. Dan aku tidak menambahkan lagi bubuk penyedap ya teman-teman. Biasanya kan suka ada yang nambahin lagi bubuk Royco atau Masako, tapi aku nggak perlu karena ini rasanya sudah pas sekali. Oke teman-teman, sekian videoku hari ini. Semoga kalian bisa praktekkan dan bisa menjadi cemilan favorit di tengah keluarga kalian ya. Terima kasih sudah menonton videoku hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.